5 berita terpopuler hari ini Kamis, 27 November 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, reaksi Kemenhub usai Bandara IMIP dicap ganggu kedaulatan RI. Kementerian Perhubungan merespons polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan pemerintah sudah menurunkan personel dari Bea Cukai, Kepolisian, hingga Dirjen Otoritas Bandara untuk melakukan pengecekan langsung. Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP terdaftar dan tercatat resmi di Kemenhub. Ia menolak anggapan bahwa bandara tersebut beroperasi di luar kendali pemerintah. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar, ujarnya. Pernyataan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut bandara tersebut tak memiliki otorita negara. Pemerintah kini memastikan seluruh operasional bandara berada dalam pengawasan regulasi nasional. Berita kedua, Zulhas buka suara soal 250 ton beras impor ilegal temuan Mentan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tak pernah mengeluarkan izin impor terkait 250 ton beras ilegal yang ditemukan Mentan Amran Sulaiman di Sabang. Zulhas mengaku baru menerima laporan soal rencana masuknya beras itu dari pihak luar, bukan dari jalur resmi pemerintah. Ia menambahkan, kondisi stok nasional tidak memerlukan impor. Menurutnya, gudang Bulog saat ini telah terisi sekitar 4 juta ton, sementara produksi beras dalam negeri mencapai lebih dari 4,7 juta ton. Dengan kondisi itu, ia memastikan izin impor tidak mungkin diterbitkan. Zulhas menutup dengan penegasan bahwa temuan itu sepenuhnya berada di luar mekanisme resmi. Pemerintah kini menunggu proses lebih lanjut sesuai aturan pengawasan impor. Berita ketiga, BlackRock genggam miliaran saham Prajogo Pangestu. Raksasa investasi asal Amerika Serikat, BlackRock, kembali terungkap sebagai pemegang saham besar di berbagai emiten grup Barito Pasifik milik Prajogo Pangestu. Berdasarkan data terbaru per 26 November 2025, BlackRock menggenggam lebih dari 689 juta saham BRPT, setara 0,74% kepemilikan, dengan nilai lebih dari 2,37 triliun rupiah. Di Chandra Asri Pasifik, TPIA, BlackRock tercatat memegang 237 juta lembar saham atau 0,27% dari total saham beredar dengan nilai investasi menembus 1,71 triliun rupiah. Kepemilikan ini menegaskan eksposur kuat BlackRock pada sektor petrokimia nasional. Sementara itu, pada Barito Renewables Energy, Brand, BlackRock menguasai 259 juta saham atau 0,19% kepemilikan. Masuknya dana besar dari investor global ini menunjukkan daya tarik emiten Prajogo di sektor energi, petrokimia, dan energi terbarukan. Berita keempat, Aceh minta bebaskan beras impor yang disegel Mentan Amran. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendesak pemerintah pusat segera membebaskan 250 ton beras asal Thailand yang disegel Mentan Amran Sulaiman di Sabang. Ia menegaskan bahwa beras tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Sabang yang tengah terbebani harga beras tinggi. Melalui juru bicaranya, Gubernur meminta Kementan melakukan uji laboratorium sesuai mekanisme hukum agar beras bisa segera dilepas. Ia menekankan bahwa Sabang memiliki status kawasan bebas yang memberi fleksibilitas dalam kebijakan pemasukan barang. Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa kebijakan memasukkan beras dari luar merupakan langkah transisi strategis untuk menjaga keterjangkauan pangan. Tingginya ongkos membawa beras dari daratan disebut menjadi alasan utama kebutuhan impor lokal ini. Berita kelima, Superbank mau IPO. Begini nasib saham bank digital pendahulunya. Superbank bank digital dalam ekosistem Grab dan OVO bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia lewat IPO dengan target dana 3,06 triliun rupiah. Langkah ini menjadikannya bank digital terbaru yang masuk pasar modal, menyusul Arto, BBSI, BBWB, dan BBHI. Bank Jago, Airto, sebagai salah satu pionir bank digital tengah mencatat performa saham yang kurang menggembirakan. Sepanjang 2025, saham Arto turun 18,52% secara year to date dan masih melemah pada perdagangan hari ini ke level Rp1.980 per saham. Hal ini menunjukkan tantangan sektor bank digital dalam mempertahankan valuasi. Sementara Krom Bank Indonesia terus memperluas layanan melalui platform Krom yang membidik segmen retail dan UMKM. Kehadiran Superbank di pasar dinilai bakal memanaskan persaingan bank digital, terutama dari sisi inovasi, ekosistem teknologi, dan daya tarik investor. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.